Jadi di sini ada sebuah latar belakang, yaitu kota cerdas merupakan kota metropolitan dengan populasi sekitar 2,5 juta jiwa yang sedang mengalami pengembangan pesat. Dalam dekade terakhir, penduduk kota meningkat hampir 40%. Berarti 2,5 juta akan mengalami populasi meningkat sekitar 40%. Jadi kita harus tahu di sini bahwa kotanya juga bisa masuk ke dalam kategori overpopulasi. Jadi kita harus bisa mengalami tingkat kemacetan, yaitu contoh seperti di sini kota cerdasnya itu ada mode transportasi jaringan bus kota, terus kereta komuter, habis itu sistem bike sharing, terus juga layanan ride hailing dan taksi online, transportasi sungai dan monorail yang baru. Jadi di sini jaringan kota punya 25 rute utama dan 215 halte. Sedangkan komuter memiliki 4 jalur dengan 12 stasiun kota. Bike sharing punya 50 stasiun dengan 500 sepeda, ride bike high dan taksi online. Sedangkan di sini transportasi sungai atau perahu kota, misalkan kayak di Venice. Jadi kayak maybe mungkin seperti itu, yang melayani 8 dermaga sepanjang sungai, ya sungai cerdas gitu, kayak semacam, entah gue nggak tahu sungai buatan atau sungai yang istilahnya tuh ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi kayak transportasi sungai itu kayak di Venice lah, contohnya di Venice. Nah terus habis itu monorail baru masih tahap konstruksi nih, jadi ceritanya nih 2 jalur estimasi selesainya 2024. Kita nggak tahu latar belakang di sini itu tahunnya berapa. Jadi menurut gua monorailnya itu masih belum jadi, karena di sini udah di spoiler bahwa di sini itu masih tahap konstruksi. Nah, batuk. Di sini dikelola oleh BUMD dan BUMN sama perusahaan swasta. Tapi kita nggak tahu perusahaan swasta yang mana. Kita juga nggak tahu perusahaan swasta di bidang apa. Yang jelas ini tuh dipegang oleh perusahaan swasta. Nah, di sini dijelasin dengan sistem informasi dan pembayaran terpisah. Jadi BUMD itu bayar sendiri, BUMN bayar sendiri, terus juga perusahaan swasta juga bayar sendiri. Itu nggak tahu mau bayar yang monorailnya atau semua transportasinya. Tapi yang jelas mereka itu punya masing-masing dari mereka itu berjalan secara independen. Jadi nggak bisa kita utak atik lah ya istilahnya. Mereka itu udah punya tugas masing-masing gitu. Nah, di sini pemerintah kota cerdasnya di bawah kepemimpinan Wali Kota Insinyur Budi Santoso baru saja meluncurkan program Mobilitas Cerdas 2025 dengan visi menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini mendorong penggunaan teknologi digital untuk mengatasi masalah mobilisasi perkotaan. Nah, di sini Pak Budi sebagai wali kota itu meluncurkan program mobilisasi cerdas 2025. Nah, di sini anggaran yang dialokasiin itu buat yang tadi program atau proyeknya si Pak Budi itu sekitar 15 miliar. Jadi tuh ceritanya tuh, yang mereka tuh pengen mengembangkan aplikasi Transportku yang akan menjadi platform digital terpadu kebutuhan transportasi warga. Tuh, jadi mau mengintegrasikan semua kota cerdas moda transportasi dengan modal 15 miliar untuk sebuah nama aplikasi dengan project Transportku nih, ya kan? Nah, di sini jadi aplikasi ini dipilih objek untuk membutuhkan konsultasi teknologi yang dibutuhkan. Jadi gimana dan apa nih kebutuhan tantangannya. Jadi, nah di sini kata Dokter Maya Wijaya,
Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa aplikasi Transportku diharapkan menjadi solusi one stop ya untuk kebutuhan transportasi warga kota cerdas. Dalam diskusi dengan tim Anda, beliau menyampaikan beberapa harapan dan tantangan. Selama ini warga kami konsultasi menavigasi sistem transportasi kota karena informasinya tersebar di sebagai platform. Ketika seseorang ingin berpergian dari rumah damai di pinggir kota ke kawasan bisnis sentral, mereka mungkin perlu menggunakan bus atau kereta dan mungkin bisa bike sharing untuk kilometer terakhir. Saat ini mereka harus mengecek 3 aplikasi berbeda. Memperkirakan waktu transit. Dan membawa 3 kartu pembayaran yang berbeda. Ini sangat tidak efisien. Oke, jadi keluhannya tahu ya. Jadi di sini itu agar mempermudah simple, nggak perlu pakai aplikasi dependen. Karena kan di sini kan ada BUMN, BUMD sama perusahaan swasta. Otomatis mereka berkembang secara independen. Jadi mereka itu punya aplikasinya masing-masing dan punya aksesibilitasnya itu tersendiri tanpa ada yang bisa mengintegrasikan, karena mereka itu punya kepentingan masing-masing lah ya istilahnya gitu. Dan di sini jelas ya tantangannya itu yang penting customernya itu bisa cepat mengakses dari dari bus, lalu kereta, lalu bike sharing. Nah, jadi menurut gua kalaupun misal bisa begini juga ya sebenarnya bisa sih dalam ngebuat aplikasi Transportku kan. Dan itu kata Dokter Maya Wijaya yang udah dia maksudnya dokter Maya Wijaya itu ada yang sharing keluhannya ke dia bahwa saya nih kalau mau naik bis, kereta atau bike sharing itu aplikasinya masing-masing kak, nggak bisa nggak bisa langsung gitu dalam satu aplikasi langsung 3 aja gitu. Nah beliau juga nambahin nih Dokter Maya Wijaya yang ngomong, kami juga mengalami masalah dengan ketidakpastian jadwal penggunaan transportasi umum, sering mengeluhkan tidak tahu kapan bus dan kereta berikutnya akan tiba. Mereka juga nggak akan pernah tahu. Dan sebentar, beberapa rute bus kami sudah mengecek memiliki GPS, tapi datanya tidak terintegrasi dan sering tidak akurat. Ketidakpastian ini mendorong warga untuk lebih memilih kendaraan pribadi, dan ini nggak bagus banget karena bisa aja ini nyebabin kemacetan, terus juga bisa aja ini menyebabkan kecelakaan juga. Kenapa? Loh, kok kecelakaan bang? Apa ngaruhnya? Ya, jadi semakin padat kecelakaannya itu bukan dari bukan dari fisik ya luka-luka, tapi dari mental ya kan. Mereka udah stres, pulang-pulang macet. Nah terus juga selain di macet doang, ya itu juga ada kategorinya istilahnya kayak lu mental lo kayak tertekan gitu, lu masa jalan mau gini macet, jalan kayak gini macet gitu. Nah tapi kalau misalkan kayak gini ya, yang bisa dilihat dari sini mungkin di sini nih masalahnya tuh. Jadi mereka tuh nggak tahu kapan bis sama kereta yang bakalan tiba tuh, mereka tuh nggak tahu. Jadi ya kita harus bisa mengintegrasikan sebuah aplikasi Transportku dengan ya jadwal bisnya per timingnya itu kapan, dan kereta berikutnya itu akan tibanya kapan. Sedangkan di sini kita harus ngebetulin bukan dari kitanya, tapi dari si yang punya perusahaan si bisnya ini, karena dia udah punya GPS tapi datanya itu nggak terintegrasi. Nah yang data tidak terintegrasi itu masalahnya itu beda lagi. Masalahnya itu sama, cuman nggak, maksud saya gini, datanya itu masih bisa kita integrasikan. Yang permasalahannya itu adalah sering tidak akurat. Kalau sering tidak akurat bersangkut pautnya bukan software tapi hardware. Jadi yang
bisa dipastikan di sini adalah datanya, bukan sering tidak akuratnya. Sering tidak akurat berarti kita harus konsultasi ke perusahaan, ke perusahaan yang punya bisnya, karena ini bersangkut paut dengan hardware yang nggak bisa kita utak-utik, nggak bisa. Nah, di sini saya untuk mendorong warga lebih dan pribadi ya juga, karena kemacetan juga, karena apa ya, tapi tergantung konteks negaranya sih menurut saya. Tapi kan di sini saya lagi belajar, bukan analisis negara sendiri, jadi ya udah nggak apa-apa lah ya, tergantung sih. Ani Pratiwi, Kepala Divisi Pembayaran Digital, menambahkan nih, berarti ini nih udah ditambahin nih, kami ingin sistem yang memungkinkan pembayaran terintegrasi. Bayangkan, pengguna cukup untuk satu dompet digital atau kartu untuk seluruh perjalanan mereka dengan diskon perjalanan multimoda. Kami juga berencana menerapkan sistem poin loyalitas untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan opsi ramah lingkungan. Nah, kita harus lihat di sini, dia itu pengen banget si Bu Ani dari Kepala Divisi Pembayaran Digital itu pengen banget sistem yang istilahnya itu mengintegrasikan sebuah kota ataupun mengintegrasikan sebuah transportasi di seluruh aspek. Nah, kalau di sini kita lihat, jadi cuma satu dompet aja gitu, lo nggak usah pindah-pindah ke sono kemari, langsung aja dengan berbagai aspek dari moda transportasi, jadi kita nggak ribet. Nah, ini adalah sebuah peluang, dan sebuah tantangannya adalah bukan buat kita tapi buat mereka. Yang paling tantangan buat kita itu adalah justru hak ke hardware-nya. Kita harus konsultasi ke hardware-nya lah. Kita gini, maaf aja nih, kita itu kan engineer ya, bukan pembenar bis, bukan mekanik bis. Kalau kita engineer, kita benerinnya software. Maaf nih, kita nggak bisa benerin hardware bis. Itu harus mekanik bis tuh. Kalau nggak, soalnya kan masa sering tidak akurat. Nah, itu kan otomatis kan harus engineer yang punya bis dong yang benerin. Ya nggak sih? Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Lanjut. Berarti kini satu kita harus ngebuat integrasi dari misalkan aplikasinya, dari dompetnya, terus juga ini saya mungkin masuknya ke dalam pseudocode aja deh nih. Jadi sebuah aplikasinya itu Transportku, lalu kita akan ngebuat semua moda objek dan subjek dari transportasinya, mau itu hard bike, KRL atau yang lain-lain, atau kereta, atau kayak sungai cerdas kayak Venice. Nah, nggak ada sih di Indonesia tuh. Ya deh, lanjut. Nah, kayak gitu. Jadi habis itu kita ngebuat pasca prabayarnya itu lewat satu aja, tapi dengan metode yang bisa diintegrasikan lewat banyaknya perusahaan BUMN, BUMD, sama perusahaan swasta yang gua nggak tahu dia megangnya ke arah mana. Tapi yang jelas sih bis sih, soalnya kalau perusahaan swasta tuh suka acak-acakan kadang-kadang. Tapi kalau negara juga sama, tapi tergantung. Nah, lanjut, Bapak Darmawan dan Divisi Analisis Data menjelaskan kebutuhan lain. Transportku bukan hanya untuk penggunaan akhir. Kami membutuhkan dashboard analitik yang memungkinkan kami menganalisis pola perjalanan, mengidentifikasi bottleneck, dan membuat keputusan berbasis data tentang pengembangan infrastruktur mana di masa depan. Oke. Jadi ada tiga yang masukan dari si Bapak Darmawan. Pas 1, kita punya pola perjalanan dari semua atau map, entah kita bisa konfirmasi ke Google Maps atau ke aplikasi atau APK yang punya
jarak dari sebuah map. Jadi kita harus bukan collab sih, lebih tepatnya masuknya ke sana. Nah, habis itu ada 3, gue lupa. Jadi kayak analisis pola perjalanan. Jadi entah KRL-nya tuh di sampai mana, jadwalnya gimana, terus bis jadwalnya kayak apa, mau kayak gimana. Lalu yang kedua ada bottleneck. Sekilas gue nggak tahu bottleneck tuh apa, tapi yang jelas kayaknya sabar. Hambatan. Jadi kayak kemacetan gitu lah ya. Wah, maju juga nih kata-kata ini. Jadi kayak hambatan atau istilahnya kekurangan apa dan kemacetan apa yang bakalan terjadi. Istilahnya kalau di Google Map tuh ada yang biru, ada yang merah gitu. Istilahnya mungkin bisnya lagi kehalangan kendala atau apa gitu ya kan. Terus juga di masa depan kita harus data pengembangan apa nih, mau dibangun apa sih project dari si perusahaan masing-masing, dari BUMN, BUMD sama perusahaan swasta ini. Misalkan bisnya nanti ada jalur terbaru nih gitu, kapan, tapi nggak tahu. Ini kita bilang dulu, contohnya kayak monorel. Jadi 2024 tuh yang bakalan kita taruh datanya bahwa ini akan terjadi, atau kita bisa bilang kata-katanya itu coming soon. Nah tuh, coming soon terus gak jadi. Bingung. Dalam diskusi lanjut nih, dalam diskusi dengan calon pengguna, beberapa kebutuhan tambahan teridentifikasi. Para komuter menginginkan notifikasi real time tentang gangguan layanan dan alternatif rute. Wisatawan membutuhkan informasi tentang rute pariwisata dan tiket khusus. Oke. Ini diskusi ini. Penyandang disabilitas memerlukan informasi tentang aksesibilitas fasilitas dan kendaraan. Pelajar dan mahasiswa menginginkan info diskon, pasti, ke institusi pendidikan. Pelaku bisnis membutuhkan layanan transportasi logistik dan pengiriman dalam kota. Bagus. Tantangan teknik yang dihadapi: mengintegrasikan data dari operator lain ke sistem yang berbeda-beda. Oke. Memastikan keamanan dan memastikan keamanan dan data pengguna, lalu transaksi pembayaran. Mengembangkan algoritma rute optimal yang mempertimbangkan berbagai moda transportasi. Menyediakan informasi real time yang akurat tentang kedatangan dan keberangkatan. Akomodasi penggunaan offline dalam area dengan konektivitas yang berbeda. Dokter Maya Wijaya, udah kan? Kami tidak hanya ingin aplikasi yang berfungsi secara teknis, tapi juga yang dapat berpartisipasi dengan pertumbuhan kota dan perubahan transportasi di masa depan. Sistem modular harus dapat diperluas seiring bertambahnya moda transportasi atau layanan terbaru. Begitu. Jadi kita, karena ini tugas OOP, jadi kita harus, tugas poin utamanya adalah kita harus menganalisis. Nah, yang dianalisis ini udah ada nih di sini, tantangan teknis dan juga kebutuhan tambahan. Kecolok. Para komuter menginginkan notifikasi real time. Ya, jadi cepat, yang istilahnya itu komuter, para orang yang punya kereta. Wisatawan membutuhkan informasi rute pariwisata dan tiket khusus kuris, biar turis gak gampang dibodohin tuh, walaupun kita bisa tarik pajak tinggi. Nah, penyandang disabilitas, jadi kita membantu dengan mengakses mereka fasilitas dan juga kendaraan yang istilahnya buat mereka. Pelajar dan mahasiswa menginginkan info tentang diskon, kita pasti kasih diskon deh. Nah, terus sebentar, ada saya. Pelajar dan mahasiswa menginginkan info tentang diskon. Oke, udah tadi ya. Jadi kita harus tambahin diskon apa nih hari ini.
yang kesini tuh berapa, kita kurangin dulu lah ya. Pelaku bisnis membutuhkan dana transportasi logistik untuk pengiriman ya kuota. Nah jadi kayak kita harus punya konteks tipe kayak misalkan logistik juga buat truk ya istilahnya ya, kayak entah truk atau apa, pokoknya yang bersangkut paut dengan logistik gitu. Jadi gitulah istilahnya driver. Mengintegrasikan data, memastikan keamanan data, mengembangkan algoritma rute, yes pasti. Jadi oh iya benar, kan harus all time tiap hari. Jadi mengintegrasikan data, bener tuh yang paling susah sih itu. Kadang ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Jadi kasusnya tuh juga rada susah karena kita harus tahu kapan kita harus konsultasi ke mereka tapi merekanya nggak setuju. Itu kadang yang lebih susah. Atau ketika kita udah pas, mereka tuh langsung nargetin harga tinggi ke kita, seakan-akan tuh kita tuh adalah perusak sistem mereka sebagai bahan keuntungan mereka. Padahal ini adalah sebuah langkah konsultasi negara agar mempercepat. Yang susahnya itu bukan ke BUMN atau bukan ke BUMD. Susah juga kalau ada orang yang megang kepala civitasnya atau kepala organisasinya itu kolot, atau misalkan gak ngerti apa-apa, gak paham apa yang mau diajukan, atau gak paham apa kekurangan. Nah itu. Yang kedua adalah yang lebih susah lagi adalah perusahaan swasta. Biasanya perusahaan swasta tuh tahu bahwa perusahaan swasta tahu. Jadi Jadi perusahaan swasta tahu juga bahwa istilahnya tuh lagi tugas mati dulu. Ampun. Jadi tahu bahwa apa aja sih yang istilahnya tuh jadi kita konsultasi ke perusahaan swasta itu lebih susah daripada ke BUMN dan BUMD. Intinya sih gitu. Jadi kalau perusahaan swasta mereka tuh lebih mementingkan jarak jangka pandang mereka, sedangkan memastikan keamanan data pengguna itu bener banget juga. Kita harus perlu cyber security yang kuat dan juga keamanan yang tangguh. Untuk soal bersangkut paut dengan keuangan dan juga transaksi pembayaran juga harus real time juga, dan harus benar-benar aman tanpa ada data yang dibocorkan. Nah, lalu yang ketiga, jadi algoritmanya itu harus optimal. Kita ada di titik apa, ya udah kita cari yang terdekatnya tuh di mana, entah bis, entah KRL atau apa, dan arahnya itu mau kemana sih gitu. Menyediakan informasi real time yang tentang kedatangan dan keberangkatan, ya benar. Jadi harus tahu siapa yang datang, siapa yang bakal berangkat. Jadi titik GPS-nya sih yang harus dipermasalahin itu, bisnya harus dibenerin. Maaf tuh mekanik bis, tolong dong hardware-nya itu dibenerin. Saya bukan teknisi bis, tapi saya engineering website atau saya engineering IT dah pokoknya. Mengakomodasi penggunaan offline dalam area dengan konektivitas terbatas. Jadi kita harus juga ngelihat aplikasi yang buat off lah. Gimana? Masa? Lah, kan harus real time. Real time harus online. Lah, gimana? Apa yang harus diakomodasin buat pengguna offline? Apa susahnya sih lu beli paketan? Aduh, cok. Oke. Mungkin itu aja, tapi kita bisa bikin konektivitas terbatas buat kayak misalkan paketan Anda, sinyal Anda rendah, klik di sini aja. Jadi biar bisa dipercepat prosesnya gitu. Oke deh.
Sekian dari saya Diansa dengan NIM 241103030. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.